berbagai jenis permasalahan sosial di masyarakat. Yang pertama, kemiskinan. Nah, menurut Surjono Sukanto, kemiskinan diartikan suatu keadaan tidak sanggup memelihara diri sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompoknya. Nah, kalau kita lihat di Indonesia sendiri masih kerap terjadi suatu kondisi kemiskinan. Ternyata kemiskinan juga memiliki beberapa klasifikasinya. Mari kita lihat penjelasannya. Klasifikasi kemiskinan berdasarkan faktor penyebab dan pembentuknya. Kemiskinan berdasarkan faktor penyebabnya. Yang pertama, kemiskinan absolut. Seseorang dikatakan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan. Nah, ia juga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal. Misalnya, pangan, sandang, kesehatan, papan, dan pendidikan. Nah, garis kemiskinan biasanya ditentukan oleh BPS atau Badan Pusat Statistik. Jadi, seseorang dikatakan berada di bawah garis kemiskinan ketika pendapatan mereka berada di bawah garis kemiskinan yang ditentukan oleh BPS. Nah, garis kemiskinan sendiri biasanya berbeda-beda ya di setiap daerah. Nanti, sahabat sosiologi bisa cek di website BPS tentang garis kemiskinan. Yang kedua, kemiskinan relatif. Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan. Namun, mereka masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Jadi, kalau miskin relatif ini sebenarnya jika dilihat dari garis kemiskinan yang ditentukan oleh BPS, mereka ini sebenarnya sudah berada di atas garis kemiskinan. Namun, jika dibandingkan dengan masyarakat sekitar, mereka masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Seperti itu ya. Kemiskinan berdasarkan faktor pembentuknya. Yang pertama, kemiskinan kultural. Kemiskinan ini disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup, dan budaya ketika masyarakat merasa hidup berkecukupan dan tidak merasa kekurangan. Menurut Baswir, contoh dari kemiskinan kultural ini seperti malas, boros, dan tidak disiplin. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak kenapa ya malas, boros, dan tidak disiplin akan menyebabkan suatu kemiskinan kultural? Jika ada yang tahu, komen di bawah sini ya. Yang kedua, kemiskinan struktural. Kemiskinan ini disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia. Misalnya, kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi produksi yang tidak merata, dan korupsi yang cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu. Jadi, bedanya dengan kemiskinan kultural, kalau kemiskinan kultural itu kemiskinan yang disebabkan oleh budaya. Misalnya, yang tadi disebutkan contohnya boros. Jika di dalam suatu masyarakat itu memiliki suatu budaya boros, maka itu akan berdampak atau menjadi salah satu faktor mereka miskin. Sementara, kalau kemiskinan struktural itu lebih pada faktor buatan manusia atau faktor eksternal.
Bahkan yang lebih besarnya lagi, itu merupakan suatu ada faktor dari sistem yang membuat masyarakat itu miskin. Berbagai faktor penyebab kemiskinan. Yang pertama, faktor pribadi. Faktor pribadi ini meliputi penyakit mental, kecelakaan, buta huruf, kemalasan, pemborosan, dan demoralisasi. Jadi, faktor pribadi ini merupakan segala faktor yang berkaitan dengan dirinya sendiri, yang membuat dia tidak berkembang dan pada akhirnya menjadi salah satu faktor penyebab kemiskinan. Yang kedua, faktor geografis. Faktor geografis ini meliputi iklim dan cuaca yang kurang baik, tidak adanya sumber daya alam yang memadai, dan bencana alam. Jadi, faktor geografis juga menjadi salah satu faktor yang sangat berperan bagi kalangan masyarakat tertentu. Misalnya, masyarakat-masyarakat yang hidupnya bergantung dengan alam, seperti petani dan nelayan. Kemudian yang ketiga, faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi ini seperti sebab-sebab pertanian, distribusi kekayaan yang tidak merata, pengangguran, dan penimbunan kekayaan yang tidak produktif. Jelas ya, kalau faktor ekonomi itu segala faktor yang berkaitan dengan ekonomi. Kita ambil salah satu contoh, misalnya faktor ekonomi dalam hal pertanian. Misalnya masyarakat tani yang mereka itu gagal panen, tentu ini akan berpengaruh juga pada pendapatannya. Nah, yang terakhir, faktor sosial. Misalnya, sistem pendidikan yang kurang baik. Nah, ternyata sistem pendidikan yang kurang baik juga dapat menjadi faktor penyebab kemiskinan karena dengan sistem pendidikan yang kurang baik, maka akan berpengaruh pada masalah-masalah sosial lainnya. Ada yang tahu seperti apa masalah-masalah sosial tersebut? Kalian bisa komen di bawah sini ya. Permasalahan sosial yang kedua yaitu kriminalitas. Kriminalitas merupakan salah satu bentuk penyimpangan, khususnya perilaku yang melanggar hukum pidana tertentu. Bentuk tindakan kriminal seperti pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, penculikan, pencurian, dan penipuan. Nah, permasalahan sosial kriminalitas ini sebenarnya di Indonesia dianggap sebagai penyakit masyarakat. Dengan kata lain, penyakit masyarakat yang merupakan konsekuensi yang tidak diharapkan dari sistem sosial yang ada. Nah, jadi kriminalitas ini menjadi suatu masalah sosial karena tindakan-tindakan yang terdapat pada kriminalitas itu merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai dan norma sosial yang ada pada masyarakat. Berbagai tindakan kriminalitas di masyarakat. Yang pertama, kejahatan kerah putih. Kejahatan ini dilakukan oleh orang yang berstatus tinggi atau oleh orang terpandang dalam hal pekerjaannya. Contohnya, korupsi. Yang kedua, kejahatan tanpa korban. Kejahatan ini tidak menimbulkan penderitaan terhadap korban secara langsung. Contohnya, berjudi. Wah, ternyata judi juga termasuk tindakan kriminalitas ya, sahabat sosiologi. Kemudian, yang ketiga, kejahatan terorganisasi. Kejahatan ini dilakukan secara terorganisasi dan berkesinambungan dengan berbagai cara untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan dengan jalan menghindari hukum. Contohnya trafficking. Yang keempat, kejahatan korporasi.
Kejahatan ini dilakukan atas nama organisasi formal dengan tujuan menaikkan keuntungan dan menekan kerugian. Nah, kira-kira apa ya contoh dari kejahatan korporasi? Komen di bawah sini ya.